yang Klambi Sireng atau yang Semar, itu kan di satu tempat banyak sekali tempat-tempat untuk mencapai simbol kesempurnaan sang yogis tadi. Nah, 7 cakra ini dilatih. Karena ini adalah kekuatan tertinggi untuk belajar mengerti tentang langit sapitu, bumi sapitu, dino pitu, terus kemudian gunung pitu, warna pitu. Itu pengetahuan dulu diolah, sehingga sang yogis akan mengerti bahwa sastra Jendro yang gumelar itu kemudian dibentuk dalam bentuk pewayangan, artinya diwujudkan dalam bentuk setelah begini. Itu ada Hung Jagat Pratingkah, itu di dada dulu sampai Hung itu kan getar. Jagat Pratingkah ini sampai getar di jantung sih. Itu dirasakan karena dengan getarnya konsonan suara Hung. Kenapa sih Hung? Hung itu untuk bisa menggetarkan hati, karena getaran rasa tadi itu nanti akan olah batin. Sugeng Rahayu Ki Sunarto. Rahayu Mas. Hari ini saya mau minta tolong diberikan wejangan terkait dengan Serat Maneges dan Semedi Jawa kuno, supaya bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik semuanya. Monggo Kinarto. Ya. Kalau yang namanya Serat Maneges itu memang banyak keluar dalam beberapa periode. Namun yang kita teliti dalam pengetahuan kita dalam mencari perjalanan untuk mendharma baktikan diri mencari ilmu pengetahuan yang sepuh, dulu yang dikawiti di zaman Kertayuga. Ya, mengapa ada kalimat Maneges? Manon manik maneges manunggal. Manon itu adalah sang yang Manon yang gumelar, sebagai kebesaran yang kita lihat adalah sang yang Manon. Manik itu adalah pelecikan kekuatan yang Manon tadi yang ada dalam diri kita. Manon manik maneges itu menyatu dalam segala sifatnya. Manunggal itu nyawiji untuk mendharmakan baktinya. Tuh. Dari Serat Maneges ini sebenarnya adalah simbol panembah. Saat kita harus bersikap menyatukan dharmakan tentang dharma hidup untuk mencapai keseimbangan dalam apa sih kita harus dilahirkan, kan gitu, pada dasarnya ke sana. Sehingga kita dijadikan apa, siapa, dan harus bagaimana gitu. Kita dijadikan manusia yang punya akal, pikiran, budi pekerti, yang dilengkapi dengan rasa lahir maupun rasa batin, pandangan lahir maupun pandangan batin, terus kemudian napas lahir dan napas batin, kemudian juga mulut ini hanya untuk lahir saja. Sehingga pengertian sang Jawa sepuh dulu, beliau-beliau yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan untuk membaca dirinya, sehingga di zaman Kertayuga itu yogis itu adalah kaum panembah yang menyelesaikan segala kehidupan ini dengan Maneges gitu. Sehingga di situ akan digambarkan manusia itu terbagi dalam 3, atau sekarang disebut dengan kekuatan cakra yang 3, yaitu di Poncobayu, di dada ini, Ponconoko di kekuatan Sarutomo, atau Kundalini kita, di Poncoworo ini di kepala kita. Poncoworo kepala. Ya, sehingga manusia leluhur kita dulu saat membawa 3 titik ini kepada Sang Maha Hidup. Karena awal mula kejadian yang ada dalam kekuatan Poncobayu ini adalah Kretek Kiroso Karso yang nanti akan menjadi Cipto. Sama dengan yang di bawah.
ada rasa, karsa, dan cipta. Di sini juga ada rasa, karsa, dan cipta. Nah, untuk mencapainya sehingga harus mempertemukan kekuatan tiga itu dihadirkan kepada yang maha kuasa, yang maha hidup, kemudian didharmakan lagi untuk hidup. Jadi kalau orang yang sifatnya hanya menembah saja tanpa didharmakan, menjadi untuk apa kau dilahirkan ke dunia? Kan punya tugas masing-masing setiap orang. Nah, sehingga tiga titik inilah yang diawali dengan kehidupan yang disebut dengan nama pratingkah. Pratingkah. Nah, jadi pada saat itu setelah sedakep itu ada dua. Sedakeping dodo pengendalian rasa, sedakeping bawah ini pengendalian nafsu bawah, sehingga harus bersikap duduk bersila. Itu biasanya yang kiri ini di bawah, yang kanan di atas, karena kita akan masuk ke alam Tuhan, alam kekuatan batin yang digambarkan dengan kekuatan kiri. Jadi ada mata batin kiri, mata lahir kanan. Ini pendengaran batin, pendengaran lahir. Ini napas lahir, napas batin. Lah ini hanya untuk batin. Namun ini ada kekuatan rasa yang namanya ujung lidah. Ini juga kekuatan indera, perasa. Ono rasa atau kekuatan rasa lahir dan rasa batin. Nek dijiwit loro iku ya jenenge rasane raga. Iku rasa lahir. Kalau dirasani ora penak ning atine itu sebenarnya juga kekuatan rasa batin. Jadi manusia diminta untuk mengerti tentang dirinya, bahwa dirinya itu sebenarnya pletikannya Tuhan sendiri. Sehingga tadi saya sebutkan manon, manik, manages, manunggal. Nah, dari kata sepuh itu sehingga keluarlah serat maneges itu. Jadi serat maneges itu membabarkan tiga anasir kekuatan sebagai pratingkah awal mula kejadian yang dibabar di kekuatan Poncobayu, Ponconoko, Poncoworo. Sehingga dari titik ini setelah kita mengadakan panembah itu biasanya semua alam semesta raya diajak ikut serta, semua makhluk, karena hanya manusialah yang dimohon untuk menjembatani yang saya katakan menungso kewan tetuan, baik alam gotro ataupun alam alus, semua diajak serta untuk sujud bekti dengan ngersane Gusti dan kemudian membabar kehidupan itu dengan baik. Sehingga pada saat panembah tangan ini begini kan, ditempukkan begini, semua diajak serta, dibawa kemana begini, mana yang hati tadi dimintakan ke ini karena ini adalah sifat sifat angin. Ini adalah sesuatu yang sangat halus, sambung kekuatan untuk hidup, disebut sebagai kekuatan Poncobayu, dibawa ke atas sebagai simbol stupa manik sambu atau atas itu Sang Maha Agung yang Maha Tinggi itu, kemudian diturunkan ke bawah lagi. Nah begini, ini sebenarnya tidak menghadap dengan sesuatu gitu. Semua itu kan dalam bentuk perwujudan, karena manusia itu diberi alam pikiran, budi pekerti, diwujudkan dalam bentuk gelar itu karena mengerti kebesarannya. Gitu. Jadi ini adalah mengajak semua makhluk untuk sama-sama sujud bekti kepada ngersane Gusti, untuk maneges mendapatkan kanugrahan, karena hidup mungkin dalam sebuah perjalanan ada sesuatu yang tidak berkenan dalam laku dharmanya. Orang dulu itu hanya nyuwun ngapura, ampura ring kan gitu ya. Mengapa? Wong Tuhan itu Maha tahu. Ya semua kesalahan kita sendiri yang harus kita suwunkan bekti. Tapi kita mengajak semua makhluk untuk bakti kepada Gusti Kang Maha Hidup tadi. Setelah begini itu ada Hung Jagat Pratingkah. Itu di dada dulu. Sampai Hung itu kan getar. Jagat Pratingkah ini saya getar di jantung sih. Itu dirasakan karena dengan getarnya konsonan suara Hung. Kenapa sih Hung? Hung itu tuh bisa menggetarkan hati,
Karena getaran rasa tadi itu nanti akan olah batin. Itu rasa karso itu kan yang ngolah kan nafas saat digemakan dalam kekuatan yang kita dengan simbol konsonan Om. Gitu. Setelah di sini Om sampai getar di tengah sini. Jagat pratingkah. Lagi Om derajat jagat pratingkah di poncono sampai bergetar. Kemudian setelah dipahami 3 titik itu sebagai awal mula kejadian hidup rasa karso yang nanti akan jadi cipto, diajak serta Trimohendro Maneges Tunggal Jati. 3 titik ini Trimohendro ini Maneges Tunggal Jati disatukan 1 titik. Om Moho Maneges Noyontoko Moho Kahyuangan Agung. Noyontoko itu cahaya utama, Moho Kahyuangan Agung diajak naik ke atas ke alam Tuhan. Nah, ke stupa Manik Sambu sana ya. Nah, habis ke sana diturunkan kepada sifat alam lahir dan alam batin gitu. Nah, setelah itu nyuwun kepada Gusti Kang Maha Kuwaos Atang Maha Kuwasa yang mau wenang-wening untuk membuat 7 cakra sebagai penggerak kekuatan batin yang disebut sebagai kesempurnaan laku dalam peradaban 7 cakra itu. Mulanya pertama adalah cakra yang ada di umbun-umbun. Ini adalah disebut sebagai cakra utama, tempat kanugrahan alam karendran yang menerima daya dari kekuatan alam lahir dan alam batin yang digambarkan dengan otak kiri dan otak kanan, pengetahuan lahir dan pengetahuan batin diramu oleh otak kecil, kemudian apinya dibawa ke sini sebagai keteke pikir ning. Makanya orang-orang dulu ditaringi simbol di sini. Jadi kemudian turun ke kekuatan ini, apa namanya ini? Jakun ya, bahasa Indonesianya apa mas ini? Jakun atau gulu menjing orang Jawa ya. Ini sudah keluar, kalau sudah dipikirkan, direnungkan dengan pikiran, baru diucapkan, baru kemudian diturunkan lagi untuk membawa keseimbangan rasa, bahwa aku iki arep muni ngene iki sakjane apik ora. Jadi ilmu pengetahuan itu akan mendapatkan kekuatan dari kekuatan batin sebagai keutamaan yang harus diasah lebih dulu gitu. Ajanya manusia itu sudah diberi kekuatan batin, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu sudah preso gitu loh. Nah, kekuatan batin inilah sebenarnya sudah ada dalam paugeran menungso yang disebut Jowo, yang Jawani itu kan karena kekuatan batin yang lunak yang tadi disebutkan dalam kata sebut, yaitu dengan Jiwonggo Dwito dan sebagainya tadi. Nah, dari kekuatan batin itu untuk didarmakan ke sifat puser. Nah, sifat puser bumi itu digambarkan sebagai sambung rasonya dengan ibu, karena ibu itu mempunyai rasa dengan bumi, kasifat ibu pertiwi, diramu di kekuatan cakra yang ke-7 yang nantinya akan diperbutkan untuk tumitahnya wiji dadi bagi seorang laki-laki sebagai bakal bibitnya putra. Nah, ini adalah kanugrahan yang sangat tinggi yang kita tarik kalau kita harus mencari pengetahuan dari kekuatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di situ nyuwun pitulungan, bahasa orang nomor 6 nyuwun pitulungan untuk mencapai cakra 7 itu bertempur dengan sifat-sifat baik buruk kita sendiri yang digambarkan dalam kekuatan pewayangan itu memperebutkan kekuatan manik nawarno, sesuatu yang menjadi permata. Nah, itu di sana digambarkan nafsu itu akan bertempur pada saat wiji dadi itu akan ditumitakan ke garbonya seorang istri. Itu kan bertempur nafsu yang sangat berat bagi seorang manusia, sehingga di sana dibabar ilmu tentang
komo joyo ratih. Komo itu harus joyo untuk menjadi getih yang lahir dalam keadaan hidup, kan gitu. Nah, disitulah tiga tadi yang sudah menyatu, terus kemudian masuk ke alam Noyontoko Moho Kahyuwangan Agung. Noyontoko itu cahaya utama yang digambarkan dalam pewayangannya Semar, yang Ismoyo Begawan Bodronoyo, ya, Noyontoko cahaya utama itu adalah pewayangan sebenarnya. Di sana kita melihat bahwa yang Isma itu di mana? Dalam hati kita. Dalam hati. Kenapa demikian? Karena beliau berada di Dempol Tumapel, yang disebut jiwa Karangkedempol. Ya? Apa itu? Klampis ireng, kembang kempis, ireng kan hati. Nah, walaupun ada dalam diri kita, kemudian yang Noyontoko tadi akan membabar pengetahuannya melalui jiwanya Kinoro Yakti. Ada Kinoro Yakti itu pletikan Yoni Diomono leluhur kita yang bisa hadir di telangi hati kita, yang lenggah di atman kita, atau di Padma Buana, bunga buana alam kecil kita. Itu getane rasa untuk memberikan pinuntun, gitu. Sehingga pinuntun itu diberi petunjuk dalam satu tempat itu selalu ada tempat maneges atau manon manik maneges manunggal bagi disebut pertapaan. Di setiap daerah punya sifat karakter energi yang berbeda untuk membabar perjalanan hidup, sehingga kita temukan ada beberapa tempat situs itu ya, yang di sana merupakan tempat lenggahnya yang Klampis Ireng atau yang Semar. Itu kan di satu tempat banyak sekali tempat-tempat untuk mencapai simbol kesempurnaan sang yogis tadi. Nah, 7 cakra ini dilatih. Karena ini ada kekuatan tertinggi untuk belajar mengerti tentang langit sapitu, bumi sapitu, dino pitu, terus kemudian gunung pitu, warna pitu. Itu pengetahuan dulu diolah, sehingga sang yogis akan mengerti bahwa sastra jendro yang gumelar itu kemudian dibentuk dalam bentuk pewayangan, artinya diwujudkan dalam bentuk pura atau kemudian dalam bentuk kuil, ya, atau tempat sanggar pamujan. Kenapa harus tulisannya ini? Karena di sana sang yogis itu akan mengerti bahwa tetuan yang diberi makna sebagai simbol hidup, bahwa sebagai perlambang, bahwa suratan yang betul-betul bisa dititeni, karena orang Jawa itu ilmu titen, ilmu nyoto gitu loh, kasunyatan yang bertahun-tahun ya ngikuti jejak leluhur karena bisa diwedar. Contohnya mengapa ada salah satu upakara harus menggunakan pohon pisang. Pohon pisang itu tidak akan pernah mau mati walaupun ditebang 1000 sekalipun sebelum berbuah. Itu memberikan contoh atau memberikan tulisan kepada kita bahwa kita itu selama hidup harus bisa mewujudkan tetuan yang seperti bangun tubuh digambarkan pohon pisang itu. Nah, hasil jiwa-jiwa luhur dulu bisa menerima kenyataan hidup dengan sempurna karena mempelajari pengetahuan yang sangat besar tadi, sangat tinggi tadi, yang sangat adiluhung itu, sehingga kita tidak jauh dari upakara atau tempat atau sembahyang yang selalu menggunakan ugo rampe bahasanya. Karena ugo rampe itu juga diciptakan oleh Tuhan sendiri, punya sifat-sifat yang bisa dirasakan, dilihat dan dicium. Makanya mengapa sih harus sembahyang menggunakan kembang, dibentuk dengan dirangkai dengan sedemikian rupa dengan sarana-sarana khusus yang disuwun oleh leluhur kita dengan bentuk yang seperti itu. Karena contoh salah satunya bunga itu, siapa yang tidak suka dengan bunga? Dengan harumnya, dengan warnanya, dengan taman sarinya, itu juga ciptaan Tuhan, kan gitu. Untuk apa? Untuk membantu manusia dalam mencapai hidup ini diparingi rasa seneng susah lan
Sabin Tunggalane itu, makanya diberi hadiah itu. Sehingga pada saat bekerja atau hidup di dunia yang selalu menggunakan rogo sebagai sifat kekuatan untuk wulawentah kehidupan ini kan sebenarnya sangat sakit semua, ya. Sehingga kita habis bekerja keras, agak keringatan, kemudian mandi di sendang yang seger gitu, rasanya enak. Tapi kalau kita diam di rumah gitu, mandi rasanya gelah biasa, gitu. Kayak minum 1 gelas air putih pada saat kita habis jalan ke sana, begitu minum itu segar. Tapi kalau kita diam di rumah minum air putih rasanya biasa. Nah, rasa itu akan menerima kenikmatan, sesuatu yang sangat sebagai pengeram-eram atau simbol memberikan nafsu bunga tadi. Setelah kita berdharma bakti, berbuat sesuatu sehingga hasil karya itu bisa kita nikmati secara lahir dan batin, disitulah kita akan mendapatkan bunga. Dan nikmat itu bukan nikmat pribadi, tapi nikmat itu bisa didharmakan untuk